dan itu adalah tanah-tanah adat. Dan mungkin arah dari Kak Wina sendiri bagaimana bersama-sama dengan saudara-saudara yang sana perjuangkan hak-hak mereka gitu. Bahkan mereka sudah dijanjikan untuk anak-anak mereka untuk menjadi orang untuk kerja di dalam perusahaan tersebut, tapi belum juga dilaksanakan. Nah, terus mungkin salah satu lagi untuk Romo, bagaimana tips-tips untuk kita orang muda Katolik untuk militan terhadap, peduli terhadap lingkungan hidup. Sekian, terima kasih. Selamat sore, Romo, Kak, dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Civi dari Paroki San Frades. Saya mau tanya, Keuskupan Agung Palembang. Saya mau tanya ke kakak, karena kebetulan saya juga mahasiswi Fakultas Hukum di UI juga, Universitas Indonesia. Dan jadi saya excited juga dengan kakak setelah kakak juga memaparkan. Tadi saya juga sempat berkenalan dengan teman-teman OMK dari tempat lain. Dan saya tahu banyak juga nih anak-anak Fakultas Hukum. Jadi pertanyaannya adalah, seperti yang kita tahu di Indonesia, itu sebenarnya tentang reklamasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dan juga bahkan di AMDAL sekalipun, setelah kita melakukan tambang, itu kita harus melakukan reklamasi. Tapi sayangnya reklamasi ini masih seringkali tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, kira-kira saya yakin orang-orang yang hadir di sini itu akan take part untuk menjadi bagian 2045 Indonesia Maju seperti yang selalu dicanangkan oleh pemerintah kita. Kira-kira langkah konkret apa yang secara sistematis dapat kita lakukan supaya undang-undang dan juga kita sendiri yang mungkin nanti akan bekerja di bagian tambang, bagian hukum ataupun bagian-bagian lainnya itu tetap menjunjung tinggi langkah-langkah itu supaya kita tadi juga yang seperti dikatakan Romo, supaya anak cucu kita berikutnya itu bisa menikmati dunia yang baik. Karena kan kita nih mau maju nih Indonesia nih. Jadi jangan sampai apa yang sudah maju dari aspek perekonomian dan aspek-aspek lainnya itu tidak bisa terrealisasi dengan baik dari seluruh aspek karena lingkungannya tidak mendukung. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan saya Rio dari Keuskupan Manado. Nah, sekedar informasi, sekedar sharing saja sebelum kita masuk ke pertanyaan. Di Keuskupan Manado untuk OMK itu sendiri kami sudah punya satu PA atau grup komunitas pencinta alamnya sendiri. Itu di Keuskupan Manado sudah dibuat yang khusus OMK. Jadi ada event-event, misalkan ada beberapa paroki yang menyelenggarakan tanam mangrove, penanaman pohon, itu sudah bisa dan kegiatan alam bisa saling interaksi di Keuskupan Manado dan sudah ada wadahnya lewat komunitas pencinta alam OMK Keuskupan Manado. Itu yang pertama, sekedar informasi. Yang kedua, sekarang problematika kita sebagai masyarakat kota. Manado ini Kak Kwina mungkin sudah banyak tahu tentang Manado dan wisata lautnya. Karena Manado itu Sulawesi Utara pada umumnya ditetapkan sebagai salah satu zona pariwisata super prioritas yang ditetapkan oleh Kemenpar. Dan juga kalau mungkin teman-teman kalau lebih kenal Manado, Sulawesi Utara pasti lebih kenalnya Bunaken. Nah sekarang kenyataan yang terjadi Bunaken itu sudah tidak seindah yang teman-teman pikirkan. Kondisi alam bawah lautnya sudah mulai terumbu karangnya sudah mulai tergerus. Dan kemarin dalam satu event dalam rangka Hari Coral Triangle di waktu itu bikin di Likupang disebutkan juga akhirnya kenapa terumbu karang yang ada di kota Manado itu sudah banyak tergerus karena termasuk juga sampah yang dari hulu ke hilir. Karena misalkan dia banjir, dia bawa dari gunung, dia mendarat semua landing di perairan Manado, di selat Manado.
Nah, pertanyaannya akhirnya begini. Kita sebagai masyarakat kota, khususnya pesisir, kita tidak pernah akan jauh dari kata pembangunan kota. Dan pembangunan kota masyarakat pesisir pasti ujung-ujungnya adalah reklamasi. Pasti ujung-ujungnya akan adalah reklamasi. Dan reklamasi ini akhirnya kita berdiri pada satu poin di mana reklamasi ini perlu untuk kita kerja. Karena di dalam reklamasi itu akan dibuat sebuah bangunan bisnis yang akan menyerap kita sebagai para pekerja nantinya. Nah, akhirnya ketika kita mau bilang stop reklamasi, tetapi reklamasi juga menghidupi orang-orang. Efek dari reklamasi itu juga menghidupi orang-orang. Nah, mungkin itu kondisi yang terjadi. Yang ingin saya tanyakan ke Romo Ferry khususnya. Kalau ke Mbak Kwina kayaknya nanti selip-selip aja. Untuk ke Romo Ferry khususnya. Bagaimana sikap kita akhirnya melihat fenomena ini? Reklamasi yang adalah salah satu penyebab kerusakan lingkungan, tetapi dia juga sumber pendapatan kehidupan kita sebagai orang yang masih berjalan di muka bumi. Kalau kita so mati ya lain cerita. Kita so di surga, so senang, so bahagia. Tapi kita masih di muka bumi masih berjuang. Kurang lebih seperti itu Pak Kwina. Romo, makasih. Tapi kita juga tahu banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual terjadi di gereja juga. Jadi mau cari orang aman nanti dapat predator lagi. Atau beberapa kasus di Lampung dia lapor ke gurunya bahwa dia ngalamin pelecehan sama gurunya dilecehkan lagi. Jadi ini emang udah kayak casing manusia dalamnya buaya banget ya gitu ya. Jadi memang perlu cari bantuan kalau di secara nasional atau di tiap tempat udah ada namanya P2TP2A, perlindungan perempuan dan anak gitu ya. Memang anak laki-laki harusnya bisa masuk ke situ. Terus yang kedua adalah kalau kita udah tahu nih saya fatherless, saya nggak dapat orang tua yang hadir secara emosi ya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan ngalamin ya, orang tuanya nggak bisa ngajak ngobrol ya, itu kita belajar mengenali emosi kita, bikin jurnal emosi kita, lakuin. Saya sih dulu sangat terbantu ikut Christian meditation ya, meditasi Katolik yang ngebantu untuk bisa connect sama diri, refleksi, olahraga juga membantu dan bekali diri dengan mindset. Makanya saya bikin buku-buku dalam bahasa Indonesia untuk teman-teman lebih tahu soal kesehatan mental dengan bahasa sederhana, dalamnya banyak gambar supaya bisa tahu dulu nih emosi yang kita rasain tuh sangat wajar dan gimana cara mengelolanya. Lalu kalau untuk ngomong sama orang tua itu butuh waktu. Kebetulan kalau teman-teman googling nama saya di YouTube, saya udah banyak diundang untuk menjadi pembicara. Saya pernah diajak ke komunitas Buddha, pernah diajak ke komunitas-komunitas yang Muslim gitu ya. Semoga lewat sharing YouTube itu atau bisa kasih buku saya bilang nih ada psikolog orang Katolik yang juga saya pernah ngalamin depresi dan saya selalu cerita supaya orang tahu bahwa depresi itu bukan kurang iman. Saya dulu tiap hari berdoa di kapel tapi sempat ada masa pengen suicide gitu. Semoga itu bisa menjadi pemahaman atau introduksi awal bahwa kalau kita patah kaki apakah berdoa doang kakinya nyambung, tulangnya nyambung? Enggak kan? Kalau kita demam apakah berdoa doang demamnya berturun? Enggak, kita butuh bantuan untuk medis kesehatan fisik, demikian juga buat kesehatan mental. Emang nggak kelihatan, makanya teman-teman butuh jadi trup saya menjadi bagian dari anak muda Indonesia yang lebih banyak membahas soal emosi dan kesehatan mental supaya kita makin melek soal kesehatan mental kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anas bahwa memang penting bagi kita untuk mengenali ataupun memahami mengenai kesehatan mental. Baik, selanjutnya slot terakhir untuk penanya. Saya minta selain dari Keuskupan Palembang dong, yang lain lagi dong. Kalau bisa yang cowok lagi ya. Mungkin yang sudah berdiri semangat banget, boleh masnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roy dari Keuskupan Agung Samarinda. Ada dua pertanyaan. Yang pertama untuk Royko, lalu yang kedua untuk Mbaknya. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan, saya lupa namanya Mbak, maaf. Mbak Anastasia, oke. Dari berkaitan dengan pertanyaan teman yang satunya tadi mengenai dispensasi. Ada satu lagi, kalau yang itu berkaitan dengan nikah beda gereja, yang disampaikan Romo Iko itu mendapat izin dari Bapak Uskup, lalu nikah beda agama mendapat dispensasi. Ada lagi yang mungkin beberapa teman-teman baru dengar mengenai pembatalan perkawinan, Romo.
Ini kami di Kuskupan Agung Samarinda bersyukur sekali ada satu Romo Diocesan, itu namanya Pastor Moses Komela Afan, yang mengeluarkan satu buku mengenai pembatalan perkawinan. Cuma memang belum disosialisasikan secara general ke seluruh umat. Jadi ada umat yang menganggap bahwa di dalam Katolik ada namanya perceraian atau bisa dikatakan boleh gitu. Karena pembatalan perkawinan ini perkesannya bahwa di dalam Katolik ada namanya perceraian. Jadi penjelasannya bagaimana begitu. Lalu yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, ini bagaimana kami orang muda kalau misalnya menjalin hubungan dengan kekasih atau yang sudah punya kekasih atau yang baru mencari pasangan, itu yang kalau saya jauh-jauh dari saya saja. Saya terlahir dari keluarga yang notabene pendidikannya keras. Karena orang tua saya, bapak lebih khususnya, itu sekolah pertukangan dari orang Belanda. Ya, tahu sendiri orang Belanda bagaimana. Dan itu berefek ke kami 5 orang, laki semua, didikannya keras. Kami umur sekolah SD itu dipaksa harus bangun jam 4 pagi, harus masak, harus cuci, harus nyapu dan sebagainya macamnya, yang menurut teman-teman itu diambil oleh teman-teman perempuan. Jadi pekerjaan perempuan diambil alih oleh laki-laki. Nah, ini saya rasakan ketika pas masuk kuliah, bergaul dengan teman-teman lawan jenis, itu seakan dijauhi. Karena apa? Karena kayak keras begitu, ngomongnya keras, sikapnya juga begitu. Ini kadang membuat saya sempat merasa minder lah, karena terlahir dengan keluarga demikian. Demikian pertanyaan, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin boleh dari Romo Eko dulu menjawab terkait dengan pembatalan perkawinan. Silakan Romo. Terima kasih Brian. Terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman harus bertanya dahulu begini, Romo, kenapa dalam gereja Katolik kok perkawinan tidak boleh diceraikan? Kenapa? Lu katanya calon pastor. Saya tadi dengar dari Tuhan, dia calon pastor. Kenapa tidak boleh diceraikan? Good. Ingat, ada nggak kata-kata itu dalam perjanjian lama? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Kata-kata apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, itu dari Yesus. Dari Yesus. Maka gereja betul-betul memegang apa yang Yesus katakan. Perkawinan tidak pernah boleh diceraikan. Karena cinta sejati itu terjadi pada saat apa? Pada saat kita berani bertahan dalam penderitaan. That is true love, you know. Saya ingat sekali sebuah motto yang tidak pernah akan saya lupakan. Before, I think that love shaped like a heart. But actually, love shaped like a cross. Dulu saya berpikir cinta itu seperti sebuah hati yang selalu berbunga-bunga. But sesungguhnya cinta itu adalah salib penderitaan. That is true love. Maka gereja Katolik betul-betul bertahan. Saya juga sama, mau jadi pastor bertahan. Kadang-kadang nggak tahan. Ya gue bertahan. Jadi setiap panggilan itu perjuangan. Nah, gereja punya yang namanya anulasi. Anulasi itu apa? Oke. Ada pertanyaan gini. Romo, kalau suami
mukulin istrinya. Apakah harus bertahan? Dia suka mabok, dia suka judi, apakah harus bertahan? Romo enak gak serumah dengan dia, istrinya serumah dengan dia. Romo mau ngerasain? Kagak. Nah, gereja biasanya memberikan saran bukan cerai, bukan pisah sementara. Jadi pisah sementara itu supaya mengambil jarak dahulu, merenungkan dahulu. Tapi gereja tidak pernah boleh, pastor siapapun tidak pernah boleh menyarankan perceraian. Pisah dulu sejenak, ambil jarak. Karena dengan mengambil jarak, orang akan belajar untuk apa? Untuk merenung. Dan supaya ibu ini pun tidak disakiti secara fisik. Nah, sekarang anulasi yang kamu tanya. Anulasi itu pembatalan. Apa artinya pembatalan? Jadi kalau ada yang mau mengajukan, wah pembatalan itu susah memang. Banyak sekali ceritanya. Harus cerita sebelum pacaran. Kok sebelum pacaran? Pada saat pacaran harus diceritakan. Pada saat mau pernikahan, lalu pada saat setelah pernikahan. Nanti yuris itu para hakim gereja melihat, oh di sini ada cacat, ada cacat. Cacat itu ada halangan sebetulnya. Oh dia terpaksa menerima orang ini karena sudah hamil duluan. Oh dia didesak oleh mamanya supaya menikah, dipaksa supaya menikah. Rupanya dia itu menikah sebetulnya bukan kemauan dia. Karena apa? Karena desakan dan pasangan. Maka kalau kayak gini, hakim gereja mengatakan, oh sejak awal perkawinan ini cacat. Jadi bisa dianulasi. Dianulasi itu artinya apa? Dinulkan. Tidak ada perkawinan sebetulnya. Sejak awal tidak ada perkawinan karena ada cacat, ada kebohongan, ada hal yang tidak jujur ngomong yang sebetulnya menghalangi perkawinan. Jadi perkawinan itu, ini sedikit saja ya, sorry. Ada orang yang mau menikah tapi tidak mampu. Orang yang tidak bisa begini, pasti ngerti toh. Anda bisa begini? Coba. Ya cuma begini aja, jangan mikir jorok ya Tuhanku ya. Dia mikirnya kemana-mana, Tuhan ampunilah dia Tuhan. Jadi kalau orang laki-laki tidak bisa ereksi, itu adalah orang yang tidak mampu menikah. Maka gereja tidak akan pernah memberkati. Kalau dia bohong, lalu dia menikah, sudah ada resepsi, udah ada upacara besar-besaran, lalu malam pertama nih, gue kok tahu-tahu banget sih, malam pertama nih, buka ini, buka itu, tenang aja, jangan gelisah, orang yang lain yang membuka, kamu yang gelisah. Lalu pada saat itu ketahuan bahwa laki itu tidak mampu penetrasi dan wanitanya langsung ngomong kepada pastornya, pastor, rupanya calon saya tidak, dia bohong, nggak ngomong pada saat penyelidikan kanonik. Nah ini anulasi. Memang sejak awal tidak ada pernikahan karena apa? Karena ada cacat, dia bohong, dia tidak cerita. Jadi yang bisa menentukan itu bukan pastor, hakim gereja. Hakim gereja yang bisa mengatakan bahwa perkawinan itu bisa dianulasi atau tidak. Semoga menjawab ya teman-teman. Tapi tolong, kalau mau nikah jangan mikirin cerai. Kalau orang mau menikah, pikir berkat begitu besar di hadapanku. Bukan berat hidup bersamamu, gitu bukan. Oke, terima kasih. Terima kasih Romo Eko, boleh selanjutnya dari Mbak Anas. Ya terima kasih ya tadi udah sharing apa yang dialamin. Jadi dalam proses konseling ataupun sekarang orang suka pakai apa hashtag healing gitu ya, healing emosi psikologis. Ketika kita sudah menyadari masalah kita, 50% masalah sudah selesai. Ketika sudah bisa menyampaikan, saya datang dari keluarga yang pendidikannya keras,
saya tuh nggak tahu gimana caranya lemah lembut, 50% masalah udah selesai karena kita aware. Karena kita paling repot kalau diri kita sendiri maupun menghadapi orang yang denial ya, enggak kok saya baik-baik aja gitu kan ya, oh enggak ini nggak ada masalah, ya itu realita kita belum sama. Tapi kalau sudah bisa terasa, kayak saya dulu kenapa saya mulai konseling ke psikolog umur 17 tahun, kenapa ya saya bawaannya tuh cemas terus. Kalau cemas besok mau ujian ada penjelasannya, ini nggak ngapa-ngapain rasanya cemas mulu gitu ya, kenapa ya kok cemasnya intens banget. Nah begitu saya mulai menyadari, bisa memformulasikan isunya, jadi bisa cari bantuan yang tepat. Salah satu yang membantu adalah tadi mulai latihan membuat jurnal emosi itu. By the way ini saya berikan gratis ke teman-teman karena biasanya harus pakai sesi konseling ya untuk mendapatkan tips and trick ini. Lalu yang kedua membantu adalah saya bikin di buku yang terbit April ini. Kalau nanti teman-teman ada yang masih di Palembang sampai tanggal 1 Juli, saya akan launching bukunya di Gramedia Palembang. Itu judulnya nggak apa-apa kalau sedih nangis aja. Buku ini tentang bagaimana mengenali isu-isu inner child kita, isu-isu masa kecil kita gitu. Tapi sifatnya reflektif, jadi itu harusnya nggak triggering kalau dibaca sendiri gitu. Dan kalau nanti diperlukan bisa ikut, sekarang kan macam-macam ya, kalau konseling one on one, ada webinar, memahami soal emosi gitu. Itu sangat-sangat bisa membantu, tapi dimulai dari aware dulu sama diri dan latihan tadi termometer emosi, begitu rasanya pengen ngomong yang kencang, tarik nafas, tahan dulu gitu. Jadi jeda itu juga membantu kita gitu. Jadi semoga itu membantu. Kalau tadi Romo bahas dari segi perempuan ereksi, kalau saya dulu pernah ngalamin kondisi namanya vaginismus. Jadi pas penetrasi, walaupun kita sudah arouse, itu nggak bisa terjadi penetrasi juga. Jadi itu juga isu yang kalau teman-teman perempuan dan maupun laki-laki jangan langsung panik, aduh saya langsung dilaporin ke Kanonik, kita bisa cari bantuan profesional ya. Ada dokter obgyn, ada seksolog klinis yang bisa membantu isu-isu ini gitu. Jadi apa yang Romo sampaikan itu adalah mindsetnya, tapi kita kan hidup di dunia manusia di mana Tuhan juga kasih rahmat, bantuan-bantuan profesional, medis maupun psikologis untuk membantu kita. Semoga teman-teman bisa menggunakan itu untuk membantu diri karena hidup itu begitu berharga. Tuhan kasih kesempatan kita hidup begitu berharga. Semoga teman-teman bisa menggunakan hidup yang berharga ini untuk semakin memuliakan Tuhan lewat diri teman-teman masing-masing. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya jawaban dari Romo Eko dan juga Mbak Anas. Dan teman-teman semua, tak terasa kita sudah berada di ujung penjumpaan. Namun sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kelas katekesi kali ini, boleh kita dengar sedikit closing statement dari kedua narasumber kita pada hari ini. Boleh kepada Romo Eko. Saya buat closing statement baru saya buat tadi setelah pembicaraan kita. Pertama, teman-teman, hidup keluarga adalah akar hidup kita, dasar hidup kita. Maka sadarilah masa lalumu, terimalah, berdamailah. Masa lalu itu adalah cara Tuhan untuk membentukmu supaya menjadi kuat. Jadi kalau kecewa kamu dengan orang tuamu, kamu tidak sendirian. Kalau kamu sakit hati dengan orang tuamu, kamu tidak sendirian. Kamu tidak punya orang tua yang sempurna, kamu pun bukan anak yang sempurna. Ambillah waktu untuk melihat begitu banyak berkat yang peduli dan mengasihi engkau, orang-orang. Saat ini kau harus banyak melihat berkat. Orang-orang mengasihi aku. Anda pernah, aku lupa siapa yang memberi kesaksian. Dia di kursi roda. Dia sedih banget, dia kecewa banget, dia merasa Tuhan meninggalkan saya. Dan dia datang kepada orang tuanya, "Ma, aku mau mati aja." Lalu mamanya bawa kursi roda itu di anak ini. Lalu dia tinggalkan di pinggir jalan. Mamanya pergi begitu saja. Dan apa yang terjadi? Di saat dia mau menabrakkan dirinya ke mobil yang sedang berlalu cepat, begitu banyak orang yang mau menyelamatkan dia. Lalu mamanya ngomong apa? Kamu lihat mana? Banyak orang yang ingin kamu mati atau banyak orang ingin kamu hidup? Jadi teman-teman, saat ini adalah saat bagi kamu
untuk banyak melihat berkat dalam hidup kamu. Dan yang terakhir, jangan takut untuk masa depanmu. Kamu tidak jalan sendirian dan Allah mempunyai rancangan yang indah bagi kamu. Tuhan memberkati kalian. Baik, terima kasih Romo Eko, luar biasa sekali. Boleh selanjutnya dari Mbak Anastasia. Oke, terima kasih buat perkenalan yang luar biasa hari ini. Kalau ada hal-hal yang hari ini saya sampaikan buat teman-teman masih kayak, apaan gitu, nggak apa-apa. Diproses dan kebetulan dari tim panitia sudah memberikan link untuk download materi. Nanti juga materi Romo akan kita masukkan kalau Romo berkenan supaya bisa dibaca-baca lagi, karena kalau baca firman Tuhan aja butuh berkali-kali ya untuk dipahami, apalagi ngebahas soal isu emosi gitu ya. Jadi hari ini perkenalan aja dulu untuk isu tentang emosi, bahwa teman-teman itu adalah orang-orang yang berharga. Dan saya pengen menutup sesi tentang hari ini tentang OMK bicara keluarga itu adalah teman-teman bisa taruh satu tangan ke diri teman-teman sendiri. Kita bisa bilang sama diri, saya mewakili orang-orang dewasa di hidup teman-teman. Mungkin nggak ada yang pernah apresiasi teman-teman, nggak ada yang pernah berterima kasih sama diri teman-teman. Tapi mulai hari ini dan seterusnya kita bisa latih ngomong ke diri sendiri, terima kasih ya sudah bertahan hidup sampai hari ini. Apalagi kalau kita sebut pakai nama kita, saya pengen teman-teman bisa lakuin itu bareng-bareng sama saya di penutup hari ini. Misalnya nama saya Anas nih, terima kasih ya Anas sudah bertahan hidup sampai hari ini. Rasain deh kalau itu diomongin ke diri sendiri, mungkin pas waktu-waktu lebih tenang, itu rasanya nyes di hati. Di saat orang lain gak ada yang mengerti kita, kadang-kadang tuh kita cuma diri kita sama Tuhan yang bisa membantu kita merasakan lagi kekuatan hidup. Dan yang kedua, saya pengen bilang sama teman-teman, terima kasih ya sudah bertahan hidup di keluarga teman-teman. Apapun kondisi keluarga teman-teman dan masih hidup bertahan hidup sampai hari ini. Karena di momen-momen sangat berat hidup kita, bukan lagi kata-kata motivasi yang kita butuhin, tapi terima kasih ya sudah bertahan hidup sampai hari ini. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Romo Eko Wahyu SC, terima kasih Mbak Anastasia Satrio MC Psikolog atas kebersamaan yang luar biasa sekali hari ini. Diharapkan juga teman-teman semua dapat mendapatkan insight baru yang luar biasa sekali atas pemaparan materi hari ini. Dan juga untuk teman-teman yang telah mendokumentasikan kegiatan kelas katekesi hari ini, boleh dipublish melalui sosial media dan jangan lupa untuk mencantumkan hashtag IED3, hashtag OMK Belajar, dan hashtag OMK Indonesia, dan juga boleh di-tag ke Instagram IED Official dan juga mungkin boleh ke Instagram. Buat teman-teman yang pertanyaannya tadi belum terjawab atau nanti mulai ada pemikiran untuk ditanya, boleh DM saya di Instagram @anasatrio. Boleh tulis, Kak, tadi aku yang ikutan peserta di OMK berbagi tentang keluarga, boleh tulis di DM ya kalau nanti ada pertanyaan belum terjawab, karena tadi kesempatan untuk bertemu sama yang belajar itu langka. Dan sedikit promosi, besok hari Sabtu 1 Juli di Palembang, tapi nanti 16 Juli saya di Bali untuk roadshow tentang buku ini. Kalau teman-teman ada di tempat sana boleh silakan berbagi, dan kalau teman-teman tadi butuh bertanya boleh DM bilang, Kak, saya OMK dari IED acara hari ini. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Baik teman-teman semua, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini, dan karena tadi saya sudah membukanya dengan sebuah pantun, maka saya menutupnya juga dengan sebuah pantun ya. Oke, pempek Palembang dimakan campur cekes sangatlah lezat. Mari siapkan mental dan kuatkan iman untuk bisa bangun keluarga yang sehat. Terima kasih teman-teman. Saya Anastasia Laga, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Angel.
if you cry.